Kita persiapkan hati dan pikiran. Oke. C. Yuli siap ya. Dengan senang hati, C. Canggih juga boleh. Semua boleh. Oke, mari kita bersiap, kita berdoa. Sebelumnya mau nyapa dulu, Shalom. Shalom. Semangat ya, meski perutnya kenyang, dari ini waktunya bubuk siang. Semangat, ayo. Semangat. Ayo. Ayo. Biar kita nggak tidur siang dan kita kurus bareng-bareng. Biar yang gemuk, Akang Andrea sama Pak Beni Tambubolo. Oke ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersama-sama Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa, pertolongan-Mu tepat waktu dan selalu sempurna atas kami. Bapa, kami mohon perkenanan-Mu atas kami semua. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami. Bapa, ini segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sang penilik hati, Engkau sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami awali ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama, janji-Mu seperti fajar. Adik telepon Ralesi ya. Iya. Delvia Sarah, selamat datang. Buka kamera, Dek. Biar si kecil nampak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah Ijun posyan menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi, dan tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika aku hadapi kehidupan ini, kami nggak tahu jalan mana yang kami pilih Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hati kami, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, di mana ada Engkau di sana. Itu yang terpenting. Terima kasih ya Bapa. Kesulitan yang kami hadapi itu biasa, asalkan Engkau ada bersama kami. Bahkan ketika kami terseok-seok, kami tidak mampu. Saat kami jatuh, Engkau yang menggendong kami. Terima kasih ya Bapa.
Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang memegang kami, Engkau yang menggendong kami ke tempat yang tinggi, Engkau membawa kami. Cinta-Mu yang besar, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Sekalipun badai, sekalipun mendung mata kami melihat, tapi janji-Mu seperti fajar yang tak pernah terlambat. Engkau ada, seperti janji-Mu Engkau ada. Engkau tidak pernah beranjak dari kami, Engkau tidak pernah pergi. Itu janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin, tergenapi dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur. Ketika kami menghadapi persoalan hidup kami, ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami nggak tahu kami harus kemana, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bukan di mana kami berada, bukan kemana kami pergi,
Urusannya hanya satu yang kami tahu ya Bapa. Asalkan Engkau ada beserta kami cukup. Karena di mana Engkau berada, di situ kami berada. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Sekalipun bahaya datang, badai datang, apapun kesulitan dalam kehidupan di bumi ini datang. Asalkan Engkau yang mendekap kami. Engkau cukup bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ya Yesus, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Yesus, kami tahu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami dari hati kami. Dan kami memberi hidup kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat datang Jenny. Masih di kantor. Yoi, benar. Oke, semangat ya. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama, Kaulah kuatku. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia kebanggaan kita dan batu gunung yang teguh, keselamatan, perlindungan bagi kita semua. Haleluya. Sumber kemenangan di tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita cari Dia dengan sungguh. Yo, semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu Sungguh Engkau bersamaku. Andin masuk. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Shalom. Akan goyah keyakinan. Ya, salam Andin. Salam. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Saya mute semua ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Meskipun musuh di depanku,
Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Andin, di mute ya. Suaramu masuk, di mute. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu. Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Hanya Yesus sumber kekuatan, kemenangan, keselamatan, perlindungan. Amen. Kota benteng, gunung batu, keselamatan kita hanya padanya. Kita berlindung hanya kepadanya. Kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, mari kita lebih semangat lagi. Siang-siang ngantuk kita lebih semangat ya. Andin selamat bekerja dan mari semangat ya Andin. Yo. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sekali lagi, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Meskipun musuh di depan kita, meskipun rintangan menghadang langkah kita, asalkan kita tahu dan kita selalu sadar bahwa Yesus Tuhan kita bersama kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Tangan Tuhan yang berkuasa itu yang bisa menghalau semuanya. Jadi mari kita bersama Tuhan, kita melakukan perkara yang besar ya, bersama Tuhan. Amin. Hal-hal kemustahilan terjadi. Haleluya. Oke. Kesaksian dulu ya dari C. Yuli. Kita dengarkan C. Yuli mau kesaksian. Mana C. Yuli? Mana kameranya? Mana kamera? Yo. Unmute. Tadi saya mute karena ada suara apa kresek-kresek gitu. Jadi di mute. Kesaksian, Kak. Ya, boleh. Monggo. Enggak benar, enggak. Hah? Enggak. Aku lagi kesaksian, belum ada. Benar, belum ada. Akang Andreas. Katanya mau bersaksi. Akang Andreas mau bersaksi tuh. Oh, Kak Andreas dah, Kak Andreas aja lah. Oke, Andin tuh mau bersaksi. Speakernya. Oke, yang mau kesaksian dipersilahkan. CNG. Jenny. Enggak ada, aku belum ada. Katanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, Mama Nina mau pindah dalam hari-hari ini. Itu kesaksiannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat Mama Nina, untuk Nina juga Papa Nina ya. Dengan ngusung-ngusung, itu kan bahasa Jawa ya. Mengangkut barang-barang angkutan gitu maksudnya, itu ngusung-ngusung. Ngangkut.
Pindah-pindah itu ngusung-ngusung itu bahasa Jawa itu. Lupa. Yang Jawa kan Cirina, nggak ada di sini. Iyalah gitu ya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra buat Mama Nina. Sehingga kuat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat. Delvia Sarah, ada kesaksianmu, Dek? Mana dia? Santi. Ini ya. Enggak satu aja. Sip. Oke, kita lanjut aja. Cindy May, masuk Zoom, Dek. Masuk Zoom aja yuk. Dia ada di Facebook. Ayo masuk Zoom. Ditunggu. Selamat siang, Cindy May. Kak Nia yang di Kalbar, di Pontianak. Selamat bergabung ya. Oke, mari kita bersama-sama kita pujikan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah. Cindy. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, dibangun di atas dasar iman. Yang lain mana ini? Cece Weti, Sally, Santi, Feby. Andin yang kerja aja semangat tuh dia. Kasih kameranya, dengan semangat dia. Gimana? Kita harus lebih semangat lagi nih. Nih yang bekerja aja nempang nih di video ya. Semangat nih. Mama Nina ngantuk-ngantuk tuh. Kakak tahu tuh, ngantuk-ngantuk dia. Melek-melekkan matanya itu ya. Semangat Mama Nina. Semangat untuk kita semua. Seperti pujian ini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, mengajari kita dan yang menopang kita. Oleh sebab itu, ini pujian bukan sekedar pujian, tapi biarlah setiap kalimat ini benar-benar hidup dan kita hidupi supaya apa? Spirit kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya, dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Tiada tiada lelah bekerja bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yo gantian, Cianggi buka. Cianggi, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Amin. Kudus di kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di samamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua yo. Katakan tanah Tanah bergelombang. timbunlah berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Mari kita semangat. Daging boleh lemah. Tapi kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, akhirnya daging itu ikut kuat bersama jiwa kita yang kuat. Kristianti masuk Zoom aja, Dek. Cindy dan Christine masuk Zoom aja yuk. Haleluya. Ayo ditunggu tampilan slide-nya ada. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, bukan kadang ya, sering kali sebenarnya. Sering kita ini tidak mengerti gitu. Bahkan cobaan, ujian, tantangan itu kita lewati, kita hadapi. Semua mengajari kita bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak enak dalam daging kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau menyadari bahwa semua ada waktunya, semua akan baik-baik aja. Karena Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada kamu dengan kesungguhan hati. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami percaya waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Walau seringkali kami keras kepala, kami tidak sabaran. Bapak, tolong kami sehingga kami memiliki hati yang taat, dengar-dengaran, yang lemah lembut, yang bersedia Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami tidak memaksakan kehendak kami yang harus terjadi ya Bapa. Kami mau hati kami, pikiran kami, perasaan kami sejalan ya Tuhan. Kami sama seperti Engkau ya Yesus. Kami memiliki rasa yang sama seperti Engkau yang merasakannya Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa, jamah setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami tenang dalam menanti janji-Mu, kami tenang dalam menunggu waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa, sekalipun seringkali kami gelisah, bahkan secara tidak sengaja kami meragukan Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Dalam penantian kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu ini, apa yang Engkau mau sampaikan untuk kami, lakukan ya Tuhan, urapi hamba-Mu sehingga otoritas wibawa ilahi ada atas hamba-Mu, Engkau kuasai dan Engkau ambil alih seluruh hidupnya ya Tuhan, sehingga hanya Engkau saja yang nampak, Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan kami siap Tuhan untuk menerima pemberitaan firman-Mu, siap merenungkannya, dan siap untuk mempraktekkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mana Cece Jenny? Masih di sini? Masih ada? Oh, masih ada. Oke, baik. Sorry ya, dengar sambil kerja. Bentar Oh ya. iya. Ya. Silakan. Baik. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini yang sangat menarik. Judulnya Janji Tuhan. Nah, siapa di sini pernah kena korban janji? Kurang seru. Ada senyum ini.
Cik Anggi ini senyum-senyum berarti kena korban janji nih. Tadi HP. Seru ya kita hari ini belajar janji Tuhan. Nah, saya ambil dulu kata janjinya dulu. Ya, Tuhan nanti dulu. Ya, korban janji mungkin di antara kita pernah mengalami. Kalau kata C. Yuli, kena PHP. Ya. Apa kepanjangan PHP? Pemberian harapan palsu. Memberi harapan palsu. Oh, Mama Nina juga mengalami yang sama ternyata. Karena dia tahu sekali tentang PHP. Oke. Oke, baik. Saya juga pernah kena makan janji palsu. Berapa kali? Saya tidak terhitung sudah. Tidak tahu saya berapa sudah. Ya benar. Ya, jadi bukan cuma perempuan aja yang kena janji palsu. Saya juga kena kok. Oke. Kalau Akang Andreas, pemberi harapan palsu malahan. Atau kena harapan palsu atau pemberi harapan palsu. Mana Akang Andreas? Masih di situ enggak dia? Kalau dari ceritanya Akang Andreas top rekor dia, pemberi harapan palsu. Ya, Akang Andreas. Enggak ya? Dia juga pernah kok kena janji palsu juga. Pernah dia dulu waktu cerita. Setelah itu kita renungkan. Nah, kalau kita itu menjadi pemberi janji-janji palsu, itu enggak enak bagi orang lain. Karena kita korban, maka kita jangan suka beri harapan palsu, janji-janji palsu. Oke. Baik, selamat bagi Anda dan saya telah mengalami janji palsu. Anda korbannya. Selamat ya. Oke. Perlu juga itu dirayakan. Tidak cuma ulang tahun. Mengapa? Saya pernah merenungkan pengalaman saya dulu yang menurut diri saya, daging saya itu nggak enak. Tapi waktu saya renungkan sekarang ini, tahun tahun 2004 sampai tahun 2020, berarti berapa tahun? Ibu-ibu perkasa, tahun 2004 sampai tahun 2020, berarti sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun, ada banyak janji-janji palsu yang sudah saya lewati. Tapi setelah saya renungkan, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku telah mengalami yang demikian. Mengapa? Disitulah saya belajar bahwa satu, tidak enak kalau orang memberikan harapan palsu kepada saya, maka saya pun tidak melakukannya. Kedua, saya renungkan, saya menangis. Terima kasih Tuhan, orang lain bisa melupakan janjinya, tapi janji Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah lepas. Jadi, sepahit apapun yang Anda alami di masa lalu, kena korban harapan palsu, jangan teringat-ingat lagi. Di situ kita bisa belajar bahwa pemberi harapan palsu itu tidak disukai orang. Ya, baiklah. Kita akan belajar hari ini tentang janji Tuhan. Ayo Mama Nina coba baca bahasa Mandarinnya itu apa?
Yehua de isi. Isi. Oke, sekarang Cici Anggi yang dari Kalimantan, logatnya. Janji Tuhan itu apa? Bahasa Mandarin tuh? Unmute. Maksudnya gimana janji Tuhan? Pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa kampung gitu. Mandarin ini loh yang saya ambil dari biasalah. Senjata, GT, googling, translate. Itu yang tulisan Kalau Apa Mandarin bahasa itu. Mandarin saya belum terlalu pandai. Ini yang saya tampilkan loh. Mana ya? Di layar ada. Coba digeser-geser slide-nya di handphone itu loh. Warga Jemaat Kristus. Wah. Yehua Apa? de si Insiu. Aku nah aku kalau bahasa ini belum pandai ngomong. Nggak apa-apa, logat saya mau tahu logatnya aja gitu loh. Oh, logat Kalimantan begitu, gitu aja. Sekarang CJ ini yang asli Chinese. Mandarin coba. Yang mana? Ini yang di layar. Yehua de i. Yang Mandarin juga kewalahan. Gimana, Ci? Tunggu, CJ ini dulu. CJ ini dulu. Ini asli nih. Apa udah terkontaminasi sama orang Sumatera, Medan? Iya mungkin. Aku cuma tahunya Aman, coba. Yehua de Yingxu. Yehua de Oh, Yehua de Yingxu. oh iya benar. Oke. Sekarang Yuli, coba. Apa nih? Ya itu baca yang di layar itu loh. 印和华特因其 Oke. Oh ya. Ya udah, Anda aja yang mewakili saya. Saya nervous soalnya, gugup saya nanti. Ya. Keringat dingin saya dulu. Benar atau tidak sesuai translate-nya ini bagaimana? Menurut CJ ini benar nggak ini? sendiri juga nggak berani aku ngomong aku benar. Soalnya masih kagok nggak kalau yang pas itu kurang sebenarnya ngomong ya bisa lah tapi kurang instonasinya masih kurang. Aku sendiri kurang. Oke. Ya udah nanti belajar privat sama saya aja nanti ya. Oke. Baik, saya lanjut ke laptop ya. Oke. Janji Tuhan. Kita akan belajar tentang janji Tuhan. Pertama kan yang perlu kita ketahui what is the meaning of the covenant of God, kan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan janji Tuhan, ya kan? Nah, tentunya namanya janji pasti ada kaitannya dengan perjanjian. Oke? Nah, kalau bicara tentang janji Tuhan, berarti janjinya siapa? Boleh dijawab, di-unmute, berlomba-lomba menjawab, boleh cepat-cepatan. Kalau janji Tuhan, berarti janjinya siapa? Janjinya kita Janji Tuhan berarti janjinya siapa? Janjinya Allah. Janji Ya, Allah. janjinya Tuhan kan? Iya. Oke, janjinya Tuhan kan janji Tuhan. Janji Beni, janji Anggi. Berarti janjinya antara saya atau janjinya dengan si Anggi. Ya kan janji Tuhan. Yang kita mau pelajari hari ini janji Tuhan. Oke.
biasanya kalau namanya janji itu sudah ada atau belum tersedia? Udah ada. Sudah ada tersedia berarti. Sudah tersedia. Yang setuju jawaban daripada Sally. Loh, kok ragu gimana? Kita ini mau belajar firman Tuhan sesuai Alkitab ya, biar kita nggak salah. Aku klaim janji Tuhan. Pokoknya janji Tuhan aku klaim. Klaim itu aku pegang. Gitu. Aku udah terima itu janji Tuhan. Ya kan? Wah, tapi arti janji Tuhan belum ngerti nih. Oke, saya ulang nih. Janji itu sudah tersedia atau belum tersedia? Perhatikan kosakata saya. Sudah tersedia atau belum tersedia janji? Sudah tersedia. Sudah tersedia. Yang sudah siapa? Kasih jempol 1. Jempol 1. Nanti kalau yang belum nanti 5 jari. Yang tersedia katanya kasih jempol 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Andin belum tahu, Feby, Santi nggak jelas, Delvia Sarah nggak jelas, saya nggak tahu. Ya udah 4. Oke. Oh, Andin juga 5 berarti. 6 Feby. Oke. Yang belum tersedia kasih jempol kasih 5 jari. Wah, CC Jenny sama Akang Andreas sama Delvia Sarah, Santi ini golput ini. Golput ini nggak milih nih. Nggak milih caleg ini, ketahuan ini. Waduh, nggak. Wah. Oh, gitu ya. Kan kalau pemilihan caleg nggak mau dia nusuk karena apa? Ah, siapapun calegnya sama aja. Paling gitu-gitu aja perkembangannya. Oke. Biasanya begitu. Ngambek-ngambek masyarakat tuh begitu. Waktu saya pernah wawancarai waktu pemilihan calon legislatif, ya kan, pemerintah daerah itu, saya pasti tanya, kenapa nggak milih Pak? Apaan? Semuanya tebar-tebar janji, A, B, C, D, semuanya nggak ada. Sama aja kok kondisinya. Nah, tuh coba, hilang kepercayaan. Nah, itu gara-gara tebar janji. PHP tadi itu. Oke, nah makanya saya bilang, janji itu sudah tersedia atau belum tersedia? Belum. Oke, sekarang perhatikan kosakata saya lagi. Yang kedua, janji itu terlihat mata atau belum terlihat mata? Belum. Belum terlihat mata. Belum terlihat mata. Oke, belum. Ada perbedaan di antara dua ini? Tadi saya bilang sudah tersedia atau belum. Dan dengan sudah dilihat mata atau belum dilihat mata? Belum dilihat mata. Belum dilihat mata. Beda dengan Yang udah oh dilihat tapi mata. gimana? Belum dilihat mata sama yang udah belum Berarti belum tersedia. tersedia. Belum dilihat mata dan belum tersedia. Nah, Belum tersedia berarti belum ada kan gitu kan ceritanya kan? Oke. Siapa di sini pernah berjanji memberikan sesuatu kepada orang lain? Mau itu anak, mau adik, mau Pasti ipar. pernah semua. Semua pernah. Oke. Salah duanya siapa? Saya mau minta siapa yang mau siap saya interogasi. Cek Anggi siap? Cek Jenny siap ya? Oke.
Oke, saya tanya CJ ini. Pernah memberi janji kepada seseorang? Someone? Pernah? Pernah ya? Anda menepati atau tidak? Puji Tuhan menepati, walaupun nggak 100% ya. Puji Tuhan menepati walau tidak 100%. Itu bagaimana? Saya belum paham. Iya, walau gimana? Intinya gini, misalnya oke, kita janjikan seseorang sesuatu. Nggak taunya itu belum ada untuk sekarang ini. Tapi pada saat sudah ada, itu apa yang sudah dijanjikan dilaksanakan gitu. Oh, yang penting kan sesuai permintaan janjinya CJ ini dikasih, bener kan? Iya. Oh ya udah, berarti sudah ngasih bulat. Kirain misalkan janji CJ ini itu bakpao 1, terus CJ belah 2, kasihnya setengah, itu baru. Tapi selama itu dikasih ya itu udah menepati janji ya. Cuma mungkin waktunya aja, mungkin dijanjikan seminggu tiba-tiba mengulur waktu lagi. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, yang penting ditepati janjinya. Soal waktu itu bisa aja kan karena kondisi atau lain hal atau kebijakan kita nggak ngerti. Itu tersendiri gitu kan. Sama kok, waktunya Tuhan kan berbeda tadi lagu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Mungkin juga CJ ini mau mengasih belum waktunya. Jadi mungkin pemikiran orang itu, wah ini CJ ini kok lama sekali ngasihnya. Apa dia nggak nepati janji? Dia belum mengerti. Sama kita pun begitu dengan Tuhan. Nah, udah mulai terhubung, tapi tunggu dulu, jangan di situ dulu. Oke. Yang kalau boleh tahu, yang CC Jenny kasih itu sudah ada atau belum benda itu? Maksudnya? Yang CC janjikan itu sebenarnya sudah ada atau belum ada? Benda itu loh, sesuatu itu loh. Maksudnya? Paham? Yang CC janjikan apa? Contohnya oke, janjikan baju gitu, janjikan baju. Baju. Oke, sudah ada atau belum tuh baju? Baju sih sudah ada, cobanya. Sudah ada, oke. Belum sempat. Sudah ada ya, sudah ada. Oke. Oke, baik. Cuma belum pindah Ke tangan. kan? Oke, belum pindah tangan karena belum dibeli. Tapi sudah ada apa enggak? Sudah ada. Oh, sudah ada. Berarti yang menjawab tadi katanya belum ada. Berarti salah. Oke. Jangan berkucil hati. Sekalipun Anda hari ini tidak jadi pemenangnya. Tenang, masih ada minggu depan, bulan depan ya. Oke. Cek Enggi nggak usah ditanya lagi, sama aja jawabannya ya. Sama ya. Oke. Nah, belum dilihat? Belum. Ya, belum. Benar. Tapi dia sudah tersedia, sudah ada. Cuma belum berpindah tangan. Oke. Berarti janji Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Betul. Sudah ada, sudah tersedia. Bedanya kita dengan Tuhan, kalau kita masih perlu beli lagi. Kalau Tuhan tidak perlu beli, beliau punya semuanya. Setuju? Setuju ya? Baik. Dulu waktu memberikan janji, ada syarat atau tidak? Enggak ada syarat. Siapa di sini mau memberikan janji tapi ada syaratnya? Saya pernah memberikan janji tapi ada syarat. Saya pernah kayak gitu. Setiap kita pasti ada syaratnya.
Pasti C. Jenny. Apa itu? Syaratnya apa? C. Jenny apa syaratnya? Unmute, unmute. Ayo berkita. Apa yang disuruh dilaksanakan. Maka Satu. janji. Nah, bener. Apalagi? Syaratnya harus Minimal. ditepati. Apa? Syaratnya harus Apa? ditepati. Syaratnya harus Iya. ditepati. Di tempat. Iya, maksudnya kan kayak C. Jenny bilang, pokoknya apa yang dibilang turuti ya. Baru nanti mama kasih hadiah ini, kakak kasih hadiah ini. Pasti kan ada yang disuruh. Misalkan gitu. Atau syarat-syarat tertentu. Minimal syaratnya adalah Mama Nina apa? Melakukan. Menjalankan. Salah. Ayo, kata berkait. Mengingatkan. Pekerjaan apa yang paling membosankan? Menunggu. Minimal syaratnya menunggu. Kan enggak mungkin CJ ini bilang, saya akan kasih kamu hadiah. Sesuatu ya. Janji. Tapi kan enggak langsung kasih kan? Ya. Minimal syaratnya menunggu. Pekerjaan yang paling membosankan menunggu. Nah, bisa dicatat. Janji Tuhan itu sudah ada. Sudah tersedia. Ada yang sudah kita lihat dengan mata kita, ada yang sudah dikabulkan 1, 2, tapi ada yang belum. Belum terrealisasi. Yang kedua, janji Tuhan ada syaratnya. Minimal waktu. Nah, di dalam bagian waktu inilah anak-anak Tuhan sering ngambek. Gak sabaran kan? Kedua, ragu. Gak percaya. Contoh CCJ ini waktu berjanji mau kasih hadiah, terlalu lama waktunya. Bisa orang itu sempat kehilangan kepercayaan mungkin. Ragu orang itu. Kok nggak ditepat-tepati sampai sekarang. Itulah tendensi manusia, kecenderungan. Menunggu waktu, orang bisa nggak percaya Tuhan. Bisa kedua ragu. Bisa ketiga kita ngambek. Kalau boleh berani jujur, kita akan berkata, betul. Setuju atau setuju? Jangan dustai diri Anda. Tuhan itu sebenarnya bagi kita itu menurut kita ya. Kadang-kadang kita merasa menjengkelkan Tuhan itu. Sampai kita bilang gini, Tuhan, aku klaim janjimu. Aku terima dalam nama Yesus. Belum nongol-nongol juga, tapi ngeklaimnya hebat kan gitu. Aku klaim, aku percaya, aku pegang. Sampai pakai bahasa tubuh kan. Gini loh Tuhan, aku pegang nih, lihat nih. Genggamanku erat. Lihat, aku profetik. Bahkan ku angkat begini tanganku. Wah. Janjimu ya dan amin Tuhan, aku klaim. Teringat CJ nih. Oh, syaratnya aku lupa. Seperti aku pernah berjanji dengan seseorang. Minimal syaratnya waktu.
Di situ mulai kita menjadi seorang Kristen yang benar. Baru kita akan berkata kepada Tuhan, Bapa, aku percaya akan janji-Mu. Tapi mulai pertanyaan di hati, syaratnya udah kulakukan apa belum? Kadangkala, bukan kadangkala, kita termasuk saya, kita ini anak yang bandel gitu sebenarnya. Kita ini anak yang sering menuntut Tuhan. Iya apa iya? Pengen cepat. Udah pengen cepat, maksa Tuhan, nggak melakukan bagiannya lagi. Coba anak egois nggak kita? Kita ini anak egois. Termasuk Beni Susilo, Partogi, Hasuloan, Tampu Bolon. Yang ngomong ini pun egois, ini banyak egoisnya sama Tuhan ini. Iya kan? Nah, dengan begitu berani enggak Anda mengklaim janji Tuhan secepat itu? Ketika saya tahu firman Tuhan ini, saya mulai merenung. Iya ya. Wong aku aja nakal kok. Wong aku nggak sabaran nunggu waktunya, paksa-paksa. Kunci di dalam sebuah janji itu apa? Mohon pendapatnya. Boleh angkat tangan? Boleh dijawab. Sabar menunggu. Sabar menunggu. 1 poin. Siapa lagi? Percaya. Apa Andin? Percaya 2. Ada Andin mau jawab? Nggak kedengaran suara Andin. Nggak di-unmute. Unmute dulu mic-nya. Mic yang kecil. Ada mic kecil di bawah pojok. Kalau di handphone. Mic di bawah tanda merah, mic kecil. Ya. Coba apa? Sabar menunggu. Oke, sabar menunggu. Sabar dengan Jenny. Oke, baik. Oke. Oke ya. Benar. Hanya 2. Tapi 1 kunci utama. Percaya. Kalau percaya, pasti dia akan sabar menunggu. Misalkan CJ ini bilang sama saya. Misalkan, ini misalkan ya. Pak Beni, ini saya mau ada sesuatu nih hadiah misalkan. Saya mau berikan jengkol 2 kilo kirim ke Surabaya. Contoh. Kuncinya cuma 1. Saya percaya. Mau dikasih atau tidak? 1 jawaban. The only. Hanya percaya. Believe. Mau CJ ini nggak tepati, mau ditepati, saya percaya. Kuncinya. Betul atau benar? Percaya. Tadi saya bilang apa? Minimal waktu. Itu syaratnya, minimal. Kedua, percaya ini loh. Kalau udah percaya pasti sabar menunggu. Kapan waktunya Tuhan kita nggak tahu. Mau Tuhan nggak kasih, mau kasih, I believe you God. Engkau Tuhanku. Tapi takkan mungkin Tuhan kita berdusta. Saya aja percaya Anda semua. Masa saya nggak percaya Tuhan saya? Nggak mungkin. Benar loh. Saya sudah berapa kali saya dihianati sama seseorang. Beberapa kali, berarti lebih dari
1, 2, 3, 4. Saya dihianati lebih dari 4 kali, 5 kali, 6 kali. Saya sudah nggak tahu hitungnya berapa. Tapi saya tetap percaya kepada orang itu pasti ada perubahan. Sakit. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini. Di sini, di mata nih. Kalau lihat dia udah dustai kita beberapa kali, sakit di mata nggak? Aduh, dia lagi. Aduh, dia lagi. Sakit di mata itu. Bukan cuma di sini. Di sini, di mata. Terus sakit di mana? Di sini. Kenapa sakit di pikiran? Aduh, ketemu dia. Gimana caranya menghindar dari dia ya? Nah, itu coba. Itulah kita manusia. Tapi saya berapa kali dihianati begitu. Saya bilang, saya belajar untuk mempercayai orang itu. Aneh ya? Mengapa demikian? Karena Tuhan kita Yesus Kristus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, beliau percaya kepada Anda dan saya bahwa kita akan terus berubah. Nggak ada yang bilang amin. Kalau berkat kemarin, amin. Wah, soal ini susah deh. Ya kan? Loh, kalau beliau, Tuhan kita nggak percaya terhadap kita. Saya mau tanya, sabar nggak Tuhan menunggu kita? Sabar. Mendidik kita sabar nggak? Sabar. Sabar banget dididiknya Beni Susilo Tampu Bolon, sabar banget. Saya berapa kali nakal sama Tuhan, berapa kali saya nakal. Menyakiti hatinya. Tapi dia percaya bahwa saya pasti mau berubah. Udah nggak terhitung saya menyakiti hati Tuhan. Saya tidak terhitung. Tapi modal Tuhan apa? Percaya kepada saya. Dan Anda. Buktinya kita dipertemukan. Kita ini latar belakang kita semua ini anak nakal kan? Kita semua ini anak nakal loh gitu. Ini latar belakang kita semua. Kalau boleh jujur kita berkata, iya kita ini anak nakal sebenarnya. Tapi Tuhan begitu sabar menunggu dan percaya bahwa kita pasti bisa berubah. Sama dengan janji. Tuhan percaya kepada kita. Bahwa kita bisa pegang janji kita. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tuhan, aku mau setia melakukan firman. Hari ini gagal. Besok berjuang. Tuhan percaya kita bisa. Tuhan percaya janji kita nggak akan ingkari. Hebat Tuhan. Kita belajar dari Tuhan. Penutup. Buka ayat firman Tuhan. Sebenarnya saya ini sudah merangkum firman Allah ini. Ya. Sekarang kita buka ayat firman Tuhan. Kejadian pasal 12. Ayat 1 sampai 3. Ini kisah siapa? Ibu-ibu perkasa? Saya senang pakai ibu-ibu perkasa. Kata-kata ini. Benar sekali, Abraham. Coba bisa dibacakan ke kita? Kalau ada yang pegang Alkitab. Kejadian berapa, Kak? Kejadian berapa? 12? Pasal 12 12 ayat 1 sampai 3. Biar kita nggak salah ya. Oke, ngikut Tuhan itu nggak salah. Ya, nggak sembarangan kita ikut Tuhan ya. Oke, boleh dibaca? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Anggi, tolong di-unmute. Ulang, kita dengar. Belum. Oke.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Amin. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan banyak. Bahkan dari keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan. Abraham sudah punya anak waktu itu? Belum punya anak. Bisa dibaca ya. Abraham belum punya anak, tapi Tuhan berjanji akan memberikan anak. Dari keturunan-keturunannya terciptalah bangsa. Dan dari keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham belum punya anak, tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit banyaknya. Dia belum punya anak. Dan dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nanti dibaca ya. Selesaikan jemaat Tuhan kitab Kejadian, Anda boleh baca Kejadian 12 sampai habis kisah Abraham. Ceritanya bagus banget. Belum dia punya anak, tapi Tuhan menjanjikan anak, bahkan keturunannya banyak. Seperti pasir di laut, bintang di langit. Tidak terhitung banyaknya. Dan sekarang, anaknya itu bangsa itu yang disebut bangsa Israel. Dari bangsa Israel lahirlah keturunan dari Yusuf bernama Yesus. Itu yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dari keturunan Abraham. Terjadi fakta? Abraham dulu sebelum Masehi sampai ke perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus lahir, ditepati sama Tuhan. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita dapat berkatnya dari keturunan Abraham, Israel. Kitalah sudah terima keselamatan hari ini dari Yesus Kristus, keturunan Abraham. Sekarang udah jadi bangsa besar. Allah menepati. Sekalipun sebelum Masehi sampai sekarang sesudah Masehi, berapa ribu tahun lamanya. Lima 5.000 tahun kurang lebih. Itu terjadi, bahkan lebih. Tuhan menepati. Lama nggak waktunya? Lama. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan berjanji, ada syaratnya. Karena perjanjian itu ada dua ikatan, kedua belah pihak. Seperti kata C. Jenny, kalau engkau mau melakukan ini nak, misalkan, dia kan sama anak, maka mama akan belikan ini. Ada dua insan terlibat di dalamnya. CJ ini melakukan bagiannya, anaknya melakukan bagiannya. Begitu pula kita. Mau mendapatkan janji-janji Tuhan. Janji itu kan banyak. Janji itu kan bukan cuma satu. Misalkan hari ini CJ ini janji beli mobil ke anak atau boneka. Jadi mungkin belikan
perlengkapan masak-masakan buat anak. Janji-janji itu banyak, janji-janji Tuhan banyak. Mau mendapat janji-janji Tuhan ada syarat-syaratnya. Sehingga kita bagaimana? Kita bersikap. Kita akan menjadi anak yang tahu diri dan dewasa. Bapak, kita nggak akan sembarangan. Minta Bapak ini, minta itu, minta ini. Kita sudah dengar firman. Bagianmu apa? Janji-janji kan banyak. Keselamatan kita sudah terima. Satu, bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia Sang Mesias, maka dia menerima keselamatan. Kita percaya Yesus, oke, kita terima keselamatan. Satu. Janji-janji yang lain mau Anda terima? Ikuti syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Jika engkau melakukan apa yang difirmankan Tuhan, engkau akan mendapatkan. Jadi sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak sembarangan klaim janji Tuhan. Tetapi kita menjadi anak yang mulai merasa dan berpikir, Tuhan, bagian apa yang bisa kulakukan buatmu? Akhirnya kita menjadi anak yang seperti itu. Keren banget kalau anak seperti itu. Keren. Anak yang seperti ini, anak yang manis. Coba Cejeni, suatu saat anak Cejeni bilang gini, Ma, apa yang harus saya lakukan, Ma? Apa yang mau saya bantu, Mama? Aduh, saya rasa hati Cejeni itu kayak melayang-layang. Aduh, anakku ini apa yang bisa kulakukan, Ma? Kalau kita buat sama Tuhan begitu, coba. Tuhan, Bapa, apa yang Beni bisa lakukan buatmu hari ini? Mau menyenangkan hatimu. Anak manis yang seperti ini. Bukan anak kecil lagi, bukan anak tahu yang minta-minta lagi. Setelah kita berkata, Bapa, apa yang harus kulakukan buatmu, yang menyenangkanmu? Ini, lakukan. Maka kita menjadi seorang anak yang tidak hanya suka menuntut Tuhan. Tapi kita akan berkata, Bapa, apa yang harus kulakukan? Bapa, apa yang harus aku lakukan? Bapa, apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan hari ini kudengar, kamu harus mengampuni, aku harus mengampuni. Nanti bagiannya akan kuterima. Kalau kita sudah melakukan syaratnya, janji itu terpenuhi atau tidak? Tanpa diminta, terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Pasti terpenuhi. Artinya apa? Bisa saja kita bilang sama Tuhan, Bapak, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Terus Tuhan bilang, ampuni sesamamu manusia yang menyakiti hatimu. Siap, ku ampuni. Jatahnya apa? Tuhan akan mengampunimu. Ya, Tuhan mengampuni saya. Saya akan terima pengampunan juga dari dia. Terus apa lagi? Tuhan akan memberikan kita kemurahan hatinya. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk mengampuni orang. Karena kita mau. Misalkan begitu. Berilah maka engkau akan diberi. Kata firman Tuhan, aku beri. Beri aja. Soal waktunya kapan kita nggak ngerti. Tapi apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Tidak akan mungkin. Kasihi suamimu, hormati dia. Maka Tuhan akan memberkatimu sebagai seorang perempuan. Engkau akan menguduskan suamimu. Nanti Tuhan akan tarik sendiri suami kita. Tanpa mungkin kita lupa atau kita tidak meminta bahkan. Keinginan kita bahkan lupa meminta Tuhan tolong suamiku supaya suamiku percaya Yesus. Mungkin bisa lupa kita. Tapi karena kita sudah berkata Tuhan apa yang mau kulakukan buatmu. Ketika kita menyenangkan hatinya, janjinya turun atas kita. Bisa saja kita lupa tapi Tuhan memberikan
janjinya itu kepada kita. Apa yang sebenarnya kita butuhkan. Oh, istrinya Beni belum percaya Yesus, tapi karena dia menyenangkan hatiku. Selama ini yang dia minta sebenarnya supaya istrinya percaya Yesus. Karena dia fokus menyenangkan hatiku sampai dia lupa akan permintaannya. Dan aku tahu dan aku mengerti, itulah sebenarnya yang dia butuhkan selama ini. Dikasih Tuhan. Kenapa tidak? Nah, dengan demikian kita akan menjadi Kristen yang hebat kita. Kristen yang berkualitas. Menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Tidak cepat ngambek. Tidak cepat bersungut-sungut. Tidak mudah ragu dengan Tuhan. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hatinya bukan menjadi anak yang suka menuntut tanpa melakukan bagiannya. Orang yang hanya suka menuntut Tuhan, pasti percaya orangnya suka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Taunya nuntut, minta. Mungkin, bukan hanya mungkin ya. Menurut saya ini benar. Coba kalau saya terus datang sama C. Jenny, saya minta terus sama Jenny. Gimana C. Jenny? Saya telepon, C. Jenny minta dong ini. Besok saya telepon. C. Jenny minta ini. C. Jenny minta ini. Bete juga C. Jenny. Tentang langsung. Loh itu bete langsung. Bisa-bisa langsung. Tak blokir ini. Diblokir nomor saya. Bisa-bisa. Loh beda manusia dengan Tuhan. Betul beda manusia dengan Tuhan. Betul sekali. Tapi prinsipnya sama. Dan juga punya syarat. Supaya apa? Jadi ikut Tuhan. Bukan seperti ikut dukun. Atau bisa kita ini ikut Tuhan bukan seperti berhadapan dengan pemain sulap. Jadi. Ikut Tuhan bukan seperti itu. Spontan, langsung jadi. Emang pesulap apa? Kita buat Tuhan itu jadi pesulap. Seketika kita minta jadi. Wah, nanti kita menjadi anak-anak yang maaf. Alkitab, ini saya pakai istilah Alkitab loh. Anak-anak gampangan. Kenapa? Dikit-dikit dikasih. Coba buktikan. Saya dulu anak yang manja. Saya anak paling kecil. CJ ini ngerti sekali kalau anak paling kecil di Sumatera dimanja orang tua. Benar loh. Manja. Uang saya tarik dompet mama saya ambil uang sesuka saya. Saya sekali ngambil 50.000, 20.000. Dulu masih laku 25 perak. 20.000 banyak sekali. Ambil 50.000, 100.000. Uang Pak Soeharto dulu. 100.000 udah banyak. 25 perak laku kan. Satu sekolah saya bisa traktir. Bahkan 2 sekolahan saya bisa traktir. Manja. Minta dikasih. Saya jadi anak gampangan. Mudah oleng. Mengapa? Karena saya dimanjakan. Enggak dididik dengan benar. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Mama saya meninggal. Kelas 1 SMP. Saya masih pubertas. Butuh pelukan, kasih sayang mama. Papa saya keluar mulu cari duit. Enggak pernah peluk saya. Halo anakku Beni, dicium. Enggak pernah saya dicium. Papa saya peluk saya, enggak pernah. Padahal saya merindukan itu. Saya merindukan papa saya berkata, nak Beni, nakku sayang, saya pengen keluar dari mulut papa saya sekali saja. Tapi tak pernah ku dengar. Dalam hatiku lebih baik gak punya orang tua. Karena sama saja punya orang tua tapi diakui sebagai anak gak pernah. Sakit gak? Kalau gak punya orang tua, dilahirkan, dibuang orang tua, gak pernah dengar kata anak, itu biasa. Ya wajar karena dibuang orang tua. Ini punya orang tua, punya papa, punya mama, benar-benar ada,
nggak pernah dibilang saya ini anak dipanggil. Sakit nggak? Lebih baik nggak punya orang tua. Waktu itu, menurut saya waktu itu karena luka hati. Mending nggak punya papa, mama. Mama kok udah meninggal, papa nggak mending. Ya sudah. Begitu mama saya meninggal, papa saya kecelakaan, kami jatuh miskin. Sampai akhirnya saya tinggal di tempat pembuangan sampah umum, TPU. Bayangkan Anda, saya tinggal di pembuangan sampah. Tidur saya di tumpukan sampah, baunya kayak apa? Jatuh miskin. Begitu jatuh miskin, saya teriak, maksudnya daging saya ini teriak. Saya nggak teriak menjerit-jerit gimana nggak. Daging ini rasanya sakit sekali. Kenapa? Biasa hidup manja. Tuhan pun begitu. Memang kalau manusia jengkel bisa diblokir nomor kita. Tapi Tuhan memang nggak blokir, tetap. Tapi prinsipnya tetap sama. Supaya kita nggak menjadi anak gampangan. Dia menyediakan janji-janji itu. Tapi tidak serta-merta langsung kasih tanpa alasan. Nggak bisa. Tuhan Anda dan saya, Tuhan yang hebat. Bapa kita, Bapa yang berintegritas. Katakan amin. Amin. Bapa kita, Tuhan Anda dan saya, Tuhan yang berintegritas, berkualitas. Janji bisa diambil, tapi ada syaratnya. Atau diterima, ada syaratnya. Jangankan itu. CJ ini waktu melamar pekerjaan, tidak mungkin begitu masuk langsung naik jabatannya. Betul CJ ini? Tidak mungkin. Harus dilihat dulu kredibilitas, kualitas dari CJ ini kerja. Atau mungkin juga dibutuhkan ijazah, kemungkinan. Setelah ijazah, mungkin tidak ijazah, tapi kinerjanya bagaimana? Kredibilitasnya bagaimana? Baru dipercayakan sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak berlaku begitu, berarti lebih berkualitas manusia dari Tuhan. Masa lebih berkualitas manusia daripada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan kita lebih berkualitas. Mungkin hari ini Beni Susilo belum terima sesuatu yang kubutuhkan, yang kuinginkan selama ini. Sekalipun udah kudoakan, tapi Tuhan belum kabulkan. Mungkin hidup saya masih belum berkualitas di hadapan Dia, belum pantas saya terima. Janji-janji yang lain-lain itu tadi. Saya harus renungkan diriku tiap-tiap hari. Saya selalu merenungkan diriku kok. Bener loh. Saya selalu renungkan diri saya. Tuhan, yang kurang dalam diriku ini, ampuni aku. Tuhan, apalagi yang kurang? Apalagi yang menyakiti hatimu sepanjang hari ini melalui hidupku? Saya selalu korsek diri. Bisa saja Tuhan belum kabulkan karena belum waktunya. Mungkin ada yang saya masih belum pantas dari sisi saya. Jadi saya harus sabar menunggu. Apakah mungkin CJ ini akan belikan mobil untuk anaknya yang masih kecil? Sekalipun anak kandungnya, anak kesayangannya. Tidak mungkin CJ ini langsung belikan mobil untuk anaknya yang kecil itu. Tidak mungkin. CJ ini sayang nggak sama anak CJ ini? Jangan tanya, sayang banget lah. Buah hatinya. Tapi tidak mungkin hari ini CJ ini belikan mobil buat anak. Sekalipun dicintainya. Belum waktunya, karena apa? Satu, masih kecil. Dua, tunggu dia dewasa dan belajar mobil dulu. Setir. Ada tahap-tahap. Kita pun dengan Tuhan begitu. Apalagi pertanyaannya ke kita semua. Yuk kita mari sama-sama, termasuk saya lebih dulu. Kita cek diri kita. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Di sini baru kita berani. Di sini kita baru menjadi orang Kristen yang benar. Mengikut Yesus dengan benar. Akhirnya kita nggak sembarangan. Klaim janji Tuhan. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Saya akhiri. Semua sudah mengerti? Oke. Ya, sebelum semua tergenapi,
atau yang sudah waktunya menurut Tuhan dan pantas bagi kita menurut pandangan Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Ya, jangan kita sebagai anak-anak yang top rekor hanya kita jago menuntut Tuhan, ya. Sekalipun Tuhan tidak marah, enggak. Tapi prinsipnya sama. Sabar menunggu, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, muliakan Dia, pokoknya lakukan, senangkan hati Tuhan. Itu saja. Tuhan pasti akan berikan itu bagi kita sesuai kebutuhan kita dan yang dipandang Tuhan baik. Bukan yang kita pandang baik, tapi yang Tuhan pandang baik. Saya tutup dengan satu ilustrasi tentang Abraham. Siapa pernah mengetahui kisah Abraham? Tentunya kita tahu. Waktu Tuhan minta anak Abraham. Satu-satunya. Kita tahu ya. Anak Abraham satu-satunya yang diminta oleh Tuhan supaya disembelih sama Abraham. Dibunuh kan? Tuhan bilang, hai Abraham, berikan anakmu kepadaku sebagai korban. Persembahkan anakmu sebagai korban kepadaku. Namanya persembahan. Persembahan itu korban. Bukan menabung. Abraham bukan menabung sama Tuhan. Tuhan, aku kasih anakku 1. Besok lipat ganda anakku 2, 3, 5 ya Tuhan. Bukan. Tuhan bilang, kasih anakmu, korbankan, persembahkan ke aku, kata Tuhan. Abraham waktu itu bagaimana? Hatinya sedih. Dia menangis. Anak satu-satunya. Padahal Tuhan bilang apa? Akan ku berikan keturunanmu sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Tapi kok Tuhan minta anaknya satu-satunya? Loh, dari keturunannya akan lahir banyak generasi. Kok diminta 1? Tapi Abraham berkata apa? Nanti dibaca kisah Abraham. Waktu anaknya berkata kepada Abraham, "Pak, aku sudah menyediakan kayu-kayu atau tempat persembahan untuk korban bakaran yang seperti Papa minta." Ini saya bahasakan kita ya. Mana korbannya, Pak? Coba orang tua mana nggak nangis? Anak bertanya mana korbannya, padahal papanya tahu ini anakku sendiri mau tak sembelih. Tapi Tuhan yang minta. Anak kesayangan mau disembelih karena Tuhan yang minta. Mau nggak mau. Kunci tadi saya bilang tadi apa? Janji itu apa? Kunci dari janji. Percaya. Percaya. Kedua, menunggu pasti. Kalau udah percaya pasti menunggu. Ketiga, mau dibagi atau tidak, percaya. Abraham, dia kuncinya percaya kepada Tuhan. Pokoknya kata Tuhan, keturunanku pasti banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Pokoknya itu kata Tuhan. Titik. Mau diminta Tuhan, ini 1 anakku, ku kasih. Percaya. Mau dikasih Tuhan atau enggak, ku sembelih nih anakku. Wong Tuhan yang minta. Mau cara Tuhan kasih aku anak, enggak ngerti aku. Penting aku percaya. Diletakkan si anaknya, baca nanti, selesai ini boleh dibaca. Di rumah masing-masing. Diletakkan itu anak, diikat. Anak, Alkitab mencatat anaknya tidak melawan sedikit pun. Berarti anaknya baik sekali nih anak. Anak yang taat ini anak. Anak yang manis. Nggak ada melawan. Begitu diikat tangan dan semuanya, baru Abraham mau ambil belati, pisau, anaknya mau disembelih. Begitu mau disembelih, ada suara dari sorga, dari langit. Artinya apa? Janji Tuhan tidak sembarangan. Ada syarat. Terus, kadangkala, mungkin bukan kadang, seringkali, bahkan seringkali, untuk kita menerima janji Tuhan,
kita perlu berkorban. Jika tidak, maka kita akan sepele dengan Tuhan. Tuhan minta kasih, Tuhan minta kasih, Tuhan minta kasih. Itu Tuhan sembarangan namanya, Tuhan abal-abal. Saya pakai kata Tuhan abal-abal. Tuhan kita bukan Tuhan abal-abal. Sekian firman Tuhan. Tuhan Anda dan saya Tuhan berkualitas. Makanya kita dididik sama Dia menjadi anak-anak yang berkualitas, rohani berkualitas, tanggung jawab berkualitas. Kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak, dan beliau sebagai Bapa akan melakukan tanggung jawabnya sebagai Bapa dan Tuhan kita. Kita melakukan tanggung jawab kita sebagai penyembah Dia, maka Dia akan melakukan tanggung jawabnya sebagai Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kiranya ini menguatkan kita, ya, membuka paradigma kita bagaimana kita dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada istri saya. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita mengerjakan, melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar. Dan kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Ceceni bisa berdoa untuk firman Tuhan? Unmute. Ya, thank you. Sore hari ini oleh saya yang telah Engkau berikan ya Bapak. Terima kasih juga atas firman yang Engkau sampaikan pada sore hari ini ya Bapak. Dan ya firman itu menjadi biji sesawi yang jatuh di tanah yang subur yang membentuk setiap diri kami itu menjadi karakter yang sempurna yang Engkau harapkan sesuai yang Engkau inginkan ya Bapak. Kami mau belajar ya Bapak. Jaga ya Bapak. Teguhkan setiap langkah kami, kokohkan setiap langkah kami ya Bapak untuk menjadi apa yang Kau kehendaki. Kehendak kami dari kehendak-Mu yang terjadi di antara kami ya Bapak. Kami mau bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Engkau ya Bapak. Anak, tapi bertumbuh lebih dewasa yang kuat dan kokoh di dalam Engkau, yang mengasihi Engkau ya Bapak, yang memberikan hati, roh dan jiwa kami untuk Engkau ya Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu terus beracara yang beraktivitas di dalam kehidupan kami ya Bapak. Tegurkan Engkau mendapat diri kami ya Bapak menyimpan diri dan karena tidak sesuai apa yang Engkau inginkan ya Bapak. Engkau tegur ya Bapak. Biar kami berjalan sesuai apa yang Engkau inginkan, bukan apa yang kami inginkan, tapi Engkau yang Engkau inginkan ya Bapak. Kami mau Amin. Amin. Apa yang menjadi waktu-Mu yang waktu kami, waktu-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas firman pada hari ini ya Bapak. Segala pujian, segala hormat, segala apapun dari kami berikan kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Yes Tuhan. Ya Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kita satu pujian dan Mama Nina nanti berdoa untuk persembahan ya. Mama Nina siap untuk berdoa untuk persembahan? Kiranya kita pujikan ya. Setelah pujian ini, Mama Nina langsung berdoa untuk persembahan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tak menimpa aku. Amin. Haleluya. Mama Nina berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah di ujung ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ibadah kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, pribadi Tuhan, biarlah kami boleh sabar menunggu Tuhan, menunggu setiap janji-janji-Mu dan percaya kepadanya Tuhan Yesus. Percaya Amin. Janji-Mu adalah iya dan amin ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, berkati persembahan Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan Bapa. Berkati tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberi Bapa. Oh Tuhan, memberikan Tuhan Yesus melimpahkan lagi Tuhan, berkati pekerjaan suami anak-anak-Mu ya Bapa. Suami Jemaat Kristus Tiongkok ini khususnya Ya Bapa. Yesus. Dalam semuanya Tuhan Yesus. Ya. Berkati lebih lagi ya Bapa. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan, bila kami semuanya boleh memberi dengan sukarela, memberi dengan hati kami ikhlas Bapa. Tidak ada paksaan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Ya. Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pengumuman dalam sepanjang minggu ya, tetap sementara hari Rabu tetap jam 2 waktu Tiongkok, jam 1 waktu Indonesia, waktu saya dengan Ceceni, kita jam 1 ya Ce, dan yang lain saya, Ceceni, Andreas, kami jam 1. Dan yang lain selain kami jam 2 Tiongkok ya. Dan puji Tuhan kita masih pergumulan, kita atur supaya ada beberapa pendapat malam ibadahnya gitu ya. Begitu, tapi kita masih kita gumulkan dulu. Terus ini Rabu masih tetap dulu, nanti sampai ada waktunya titik klik malam, oke, serentak kita malam semua gitu ya. Dan hari Sabtu tetap jam 7 malam, hari Minggu jam 10. Ini saya bicara waktu Tiongkok aja ya. Jam 10 Tiongkok sampai selesai, dan malamnya jam 7 waktu Tiongkok. Ini pengumumannya. Dan untuk tim PAW. Saya menunggu yuk daftar-daftar PAW. Ada CNG, Jenny, ayo siapa lagi yang tergerak? Dan saya rindu untuk kita ngobrol supaya ada perbedaan ya, nggak begini terus gitu. Jadi ada WL dan singer gitu, di mana membantu. Kadang kan suara kalau CNG sih tinggi ya. Kalau saya suara jongkok, duduk di lantai gitu loh, suara saya itu saking rendahnya. Nah, saking rendahnya suara saya, jadi saya duduk di lantai, rendah gitu maksudnya. Nah, karena di Zoom ini memiliki kekurangan yaitu mengekor. Kita nggak bisa suara kita serentak. Jadi kita nggak bisa bareng-bareng. Nah, kita akan gantian. Kalau nanti ada WL-nya, ada singernya, nanti akan gantian. Tidak selalu saya gitu loh maksudnya ya kan? Kalau ada yang bisa main gitar, boleh hubungi saya, kasih tahu saya gitu ya. Bisa pimpin pujian sambil ini. Atau Jenny barangkali ada timnya begitu. Haleluya. Jenny ada yang menggitari, Jenny yang WL di situ Kak, atau malam atau siapa, pokoknya kayak gitu. Nanti saya akan jadwalkan. Nanti kita bisa berjadwal-jadwalan. Kira-kira Jenny. Ada tim. Kira-kira ada enggak? WL-nya. Suatu saat nanti saya akan minta sharingnya untuk WL kolaborasi.
Mungkin saya bisa minta, kira-kira bagaimana? Unmute, C. Gitar belum ada sih. Gimana misalnya ada kawan gitu, Cece nih Atau kayak gitu. PR ya, C? PR ya? Ada yang nah sini Nidar bisa main gitar kan? Nidar Ada WL gitu. kan panik Nidar. Nidar. Oh, Nidar bisa main gitar loh. Saya punya dia. Iya. Iya. Oke. Iya. Di sana dia main gitar. Dia bisa. Iya, betul. Iya, nanti kita kontak ya untuk ini. Oke, siap. Oke. Thank you. Ya, di dalam kita ada. Kayak CNG juga dikondisikan suaranya ini untuk kemuliaan Tuhan ya, C ya? Ya, C? Siap ya? Menggelegar suaranya. Sally. Jadi ini baru-baru kita ini bisa kita ya. Oke, haleluya. Ini dulu dan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati semakin berlimpah-limpah dengan kebaikan Tuhan. Amin. Dan ini pengumumannya. Jadi kita akan biasakan mulai hari ini dan ke depannya hasil dari rapat kemarin ya Mama Nina ini ya, bahwa ada doa persembahan setelahnya. Jadi hari Senin kemarin kita ada rapat. Jadi dalam rapat itu kita akan bentuk tim PAW. Terus apa lagi? Kemarin ada 4 kemarin ya Mama Nina. User. Ya. Oh, Aser ya. Aser itu ya kita satu yang stay setiap datang ini, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai, kita sudah mulai ibadah, kan nggak mungkin kita bicara selamat datang, selamat ibadah, itu nggak mungkin. Jadi lewat chatting, kan ini Zoom, jadi chat. Di chatting gitu, selamat datang misalnya CNG baru datang gitu misalnya ya, nanti yang lain bisa bilang, yang Aser itu bilang bahwa selamat datang, selamat beribadah CNG gitu. Nah, Aser ini masih kita apa namanya? Masih kita mulai dan mulainya masih belum lah ya. Sementara ini masih si siapa Fitri sama Weti, C Fitri. 2 orang ini ya. Mama Yue dan Mama susah namanya anaknya Weti ya. Ya udah sama C Weti ya. Sama Fitri. Jadi ini yang baru sekarang ada. Jadi tugasnya nanti Ceceweti, kalau selama kita belum ibadah, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah gitu misalnya. Selamat datang, selamat beribadah gitu buat Mama Nina misalnya Ceweti gitu. Bisa langsung menyambut, jadi on kamera. Tapi setelah masuk pujian berupa chatting. Siap Ceweti? Siap C? Ya, itu sapaan kayak gitu. Ya, oke ya. Oke, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Doa berkat. Yuk, mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Kemurahan hati Bapa di surga terus mengalir atas kita semuanya oleh cintanya yang begitu besar dan di dalam anaknya Yesus Kristus serta persekutuan oleh rohnya yang kudus
yang terus bersama dengan kita, membimbing dalam kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia, dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunanmu, diberkati setiap usahamu. Apa saja yang engkau perbuat dijadikannya berhasil, sebab engkau adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Foto belum selesai tadi. Udah pada hilang.